Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, saya Salsa Fadilaila dan rekan saya Ulia Darujatim Azima. Izin untuk memberikan edukasi singkat mengenai pencegahan kontaminasi silang pada penjamah makanan. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan pangan dan pencegahan terjadinya penyakit akibat makanan yang terkontaminasi. Lalu diharapkan ibu-ibu sekalian dapat memperhatikan pemaparan materi yang akan saya dan rekan saya sampaikan. Mungkin langsung saja di sini ada pengertian dari kontaminasi silang, yaitu perpindahan mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau parasit dari satu bahan, alat permukaan, atau tangan ke makanan lain sehingga menyebabkan pencemaran pangan. Lalu kontaminasi silang ini dapat menyebabkan keracunan makanan dan resiko kesehatan bagi konsumennya. Penyebab kontaminasi silang itu ada beberapa hal ya ibu-ibu. Di antaranya ada tangan penjamah makanan yang kotor, peralatan makan dan memasak yang tidak bersih, bahan makanan mentah bersentuhan dengan makanan matang, lingkungan pengolahan makanan yang kurang higienis, penyimpanan makanan mentah dan matang dalam tempat yang sama. Selain itu, penyajian makanan matang menggunakan wadah yang sebelumnya digunakan untuk bahan mentah. Selanjutnya di sini ada jenis kontaminasi silang. Ada yang pertama kontaminasi silang langsung, yaitu terjadi saat bahan makanan mentah bersentuhan dengan makanan cepat saji. Contohnya daging mentah menyatu dengan sayuran segar. Lalu ada kontaminasi silang tidak langsung terjadi melalui alat, tangan, atau lingkungan yang terkontaminasi. Contohnya penggunaan pisau yang sama untuk daging mentah atau buah tanpa mencucinya terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada kontaminasi silang alergen yang terjadi pada makanan yang mengandung alergen yang dapat mencemari makanan lain. Contohnya itu spatula yang sama saat digunakan untuk makanan dengan dan tanpa kacang. Lalu yang keempat itu ada kontaminasi silang kimiawi, yaitu pada bahan kimia yang berbahaya masuk ke dalam makanan. Contohnya itu ada residu deterjen pada alat makan yang tidak dibilas dengan baik. Lalu ada dampak kontaminasi silang berupa keracunan makanan yang sudah dijelaskan sebelumnya, terus gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, dan sakit parut yang dapat menurunkan keamanan dan kualitas pangan. Selanjutnya, di sini ada contoh praktik yang salah dari kontaminasi silang seperti memotong ayam mentah dan sayuran menggunakan talenan yang sama tanpa dicuci terlebih dahulu, menyimpan daging mentah di atas makanan siap saji dalam kulkas. Yang ketiga, tidak mencuci tangan setelah memegang daging mentah lalu menyentuh makanan yang matang. Yang terakhir, menggunakan piring bekas daging mentah untuk menyajikan makanan yang matang. Dan di sini ada contoh praktik yang benarnya ya ibu-ibu. Yang pertama ada memisahkan bahan makanan mentah dan matang saat penyimpanan. Yang kedua menggunakan talenan dan pisau yang berbeda untuk bahan mentah dan matang. Yang selanjutnya mencuci tangan dengan sabun sebelum dan maupun sesudah saat pengolahan makanan. Selanjutnya ada membersihkan dan mensterilkan peralatan setelah yang digunakan, dan yang terakhir menjaga kebersihan meja dapur, lap, dan spons secara rutin. Di sini ada sumber kontaminasi silang, ada 5. Yang pertama itu yang dari manusia, selanjutnya berupa bahan, ketiga peralatan, yang keempat dari binatang, dan yang terakhir dari lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ulia, dipersilakan. Baik, terima kasih Salsa atas kesempatannya. Mungkin saya izin, suara saya udah terdengar belum ya? Sudah, Ulia. Baik. Baik, untuk selanjutnya itu ada pencegahan kontaminasi silang. Yang pertama itu dari bahaya fisik,
bahaya fisik itu seperti debu, serangga, pasir, atau rambut mungkin ya. Eee, Pencegahan kontaminasi silang bahaya fisik ini dapat dilakukan dengan cara, menjaga kebersihan dari penjamah makanan, kemudian menggunakan alat pelindung dari peralatan yang digunakan. Selain itu juga makanan harus disimpan dalam wadah yang tertutup dan area pengolahannya itu harus dijaga kebersihannya untuk mencegah masuknya debu, serangga maupun benda asing lainnya. Kemudian yang kedua itu ada bahaya kimia. Bahaya kimia ini dapat dicegah dengan upaya pencegahannya itu yaitu dengan menggunakan bahan pangan yang aman dan berasal dari sumber terpercaya. Kemudian juga bisa dilakukan dengan cara mencuci bahan pangan terutama sayur dan buah-buahan sebelum digunakan. Kemudian memastikan peralatannya ini telah peralatan yang akan digunakan untuk memasak itu telah dibilas dengan bersih setelah proses pencucian. Juga dipastikan lagi bahwa alat untuk memasak atau alat untuk makannya itu tidak berkarat seperti itu. Kemudian bahan kimia pembersih juga harus disimpan dalam tempat yang terpisah dari bahan makanan guna mencegah kontaminasi silang. Bisa di next. Kemudian yang ketiga ada bahaya mikrobiologi. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan menerapkan hygiene personal yang baik seperti mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menangani makanan. Jadi ketika sebelum kita misalkan mau potong-potong sayur, sebelum potong-potong sayur itu kita disarankan disarankan untuk dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian bahan pangan mentah dan matang harus dipisahkan selama proses penyimpanan maupun pengolahan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Kemudian penerapan suhu penyimpanan itu harus sesuai serta proses pemasakannya hingga matang untuk menghambat pertumbuhan dan mematikan mikroorganisme patogen sehingga keamanan pangan ini dapat terjaga, kemudian mengurangi resiko penyakitnya juga. Biasanya itu bakteri yang sering menyebabkan biasanya kita sebut keracunan makanan ya, itu biasanya ada bakteri Salmonella dan Staphylococcus. Bisa di next. Kemudian ada penggunaan peralatan yang benar. Yang pertama itu pisahkan peralatan untuk bahan mentah dan matang. Jadi diusahakan untuk menggunakan alat masak seperti talenan atau pisang itu yang berbeda antara daging dan sayuran seperti itu. Kemudian cuci dan sanitasi peralatan secara teratur. Jadi perlunya mencuci alat masak sebelum dan sesudah masak gitu. Itu untuk mencegah kontaminasi dari alat. Kemudian gunakan alat bantu saat penyajian. Dianjurkan untuk menggunakan alat bantu seperti penjepit makanan, sendok saji, ataupun sarung tangan guna mengurangi kontak langsung dengan fisik kita. Jadi tangan juga kan pasti kita habis megang apapun itu ya alat-alat lainnya. Jadi diusahakan ketika mengambil makanan atau mengambil makanan itu menggunakan alat bantu. Bisa di next. Kemudian ada penyimpanan makanan yang aman. Yang pertama itu ada memisahkan antara bahan mentah dan bahan makanan matang. Contohnya itu daging ayam atau ikan mentah itu disimpan di rak bagian bawah kulkas.
kemudian makanan matang atau makanan siap saji itu disimpan di rak atas kulkas. Jadi diusahakan untuk memisah bagian antara makanan mentah dan makanan matang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah tetesan cairan dari bahan mentah dan mencemari bahan makanan yang matang. Kemudian yang kedua itu ada gunakan wadah yang tertutup. Jadi gunanya menggunakan wadah yang tertutup itu untuk melindungi makanan dari debu, terus mencegah masuknya serangga, juga dapat mengurangi resiko kontaminasi silang dari bahan pangan lainnya. Kemudian yang ketiga, simpan pada suhu yang sesuai. Bahan pangan yang mudah rusak seperti daging, susu, atau produk olahan lainnya perlu disimpan dalam lemari pendingin, sedangkan bahan pangan beku disimpan dalam freezer sesuai dengan ketentuannya. Jadi kan ada tuh beberapa bahan yang memang harus ditaruh di dalam kulkas, dalam freezer, atau ada juga beberapa bahan makanan yang memang dianjurkan untuk disimpan dalam suhu ruang biasa. Kemudian tujuannya itu untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen dan memperpanjang umur simpan makanan. Jadi kalau semisalkan kita salah menyimpan, misal menyimpan kentang di dalam kulkas itu kan bakal mempercepat pembusukannya ya. Jadi simpan sesuai dengan suhu yang diperlukan. Kemudian yang keempat adalah terapkan sistem FIFO, first in first out. Jadi sistem ini tuh mengharuskan bahan pangan yang pertama kali masuk digunakan terlebih dahulu sehingga dapat mengurangi resiko kerusakan bahan dan meminimalisir pemborosan. Jadi bisa digunakan dengan cara menggunakan label gitu, misalkan masuk daging ini, daging ayam, masuknya tanggal berapa, nanti beli lagi masuknya tanggal berapa, nanti yang diambil itu yang daging ayam yang beli duluan gitu, jadi seperti itu. Bisa di next. Kemudian ada perilaku hygiene penjamah makanan. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kedua itu ada gunakan pakaian kerja bersih dan penutup kepala. Jaga kebersihan kuku dan tangan, kemudian tutup luka dengan plester tahan air. Jangan mengolah makanan saat sakit. Jangan merokok, makan, atau meludah saat bekerja. Gunakan alat bantu untuk makanan siap saji. Jaga kebersihan peralatan dan area kerja. Bisa di next. Baik, kesimpulannya itu adalah kontaminasi silang ini dapat menyebabkan keracunan makanan dan menurunkan keamanan pangan. Kemudian pencegahan ini dilakukan bisa melalui penerapan hygiene personal, sanitasi peralatan, pemisahan bahan mentah dan matang, serta penyimpanan makanan yang benar. Penjamah makanan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan pangan demi melindungi kesehatan konsumen. Mungkin saya kembalikan kepada Salsa ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ulia atas pemaparan materinya. Mungkin dari ibu-ibu di sini, apakah ada pertanyaan terkait edukasi yang sudah kita sampaikan? Bisa langsung reaksi aja. Oh, baik. Mungkin Ibu Sarah bisa langsung saja untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Sarah. Saya izin bertanya, kalau misalkan sebelum mengolah makanan, terus cuman membilas tangannya dengan air tanpa sabun, itu apakah udah cukup atau belum ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sarah atas pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ya, baik. Ibu Tika, silakan.
Terima kasih kesempatannya. Saya Tika. Saya izin bertanya, Mbak. Kalau misalkan kan saya kan biasanya kalau masak itu pakai sarung tangan ya, Mbak. Itu kayak udah cukup belum ya sih pakai sarung tangan aja? Apa kayak perlu dicuci dulu tangannya gitu? Itu sih, Mbak. Oke, baik. Ibu Tika, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari ibu-ibu yang lainnya ada pertanyaan lagi. Oke. Oh, oke. Mungkin Ibu Jihan terlebih dahulu ya. Saya di rumah kan ada catering ya Mbak. Nah, tapi talenannya itu cuman ada beberapa aja karena saya kan pikirnya nggak usah beli banyak-banyak nanti bisa dipakai barengan ya. Nah itu gimana ya Mbak? Kalau misalkan talenannya cuma ada dua, tapi saya mau buat potong sayur sama mau potong daging itu kalau dipakai gantian gimana Mbak? Apakah boleh kalau misalkan dipakai gantian seperti itu? Apakah aman Mbak? Atau harus dicuci dulu ya Mbak? Seperti itu Mbak. Makasih. Oke, baik. Mungkin untuk sesi termin pertama dicukupkan terlebih dahulu ya Ibu-Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi saya buka untuk sesi termin kedua. Mungkin saya langsung jawab saja ya terkait tadi pertanyaan yang pertama Ibu Sarah ya Ibu. Tentang membilas tangan dengan air tanpa sabun ya sebelum memasak. Apakah sudah cukup gitu? Dari yang penjelasan sebelumnya ya Ibu, pastinya tidak cukup ya Ibu, karena sabun itu membantu menghilangkan lemak, kotoran, dan mikroorganisme yang tidak hilang hanya dengan air saja Bu. Jadi perlu memakai sabun terlebih dahulu ya Bu. Dari Ibu Sarah, apakah ada feedback terkait jawaban yang sudah saya sampaikan? Oh, sudah Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik. Terus saya izin menjawab lagi ya Bu untuk pertanyaan yang dari Mbak Tika tentang memakai sarung tangan ya. Nah itu tuh harus cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu Tika, karena cuci tangan sebelum memakai sarung tangan yang digunakan itu dapat menjadi sumber kontaminasi yang akan berakibat pada makanan yang Ibu Tika konsumsi. Jadi harus mencuci tangan dahulu, habis itu memakai sarung tangan Ibu Tika. Jadi nggak langsungan pakai sarung tangan terlebih dahulu. Mungkin dari Ibu Tika ada feedback? Apakah ada pertanyaan yang kurang jelas? Terima kasih. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari Bu Jihan ya tentang talenan. Nah, talenan itu harus dicuci menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir ya Bu Jihan setelah digunakan maupun sebelum juga, karena apabila itu tidak memungkinkan, talenan dapat bentar Ibu. Talenan itu dapat adanya bakteri yang dapat terjadinya kontaminasi silang. Jadi harus dicuci terlebih dahulu baik itu sebelum maupun sesudahnya. Dan nggak boleh digunain 2 kali ya Ibu dalam saat pengolahan itu berlangsung. Apakah dari Ibu Jihan ada feedback? Sudah cukup Mbak. Makasih ya Mbak. Oke, baik. Mungkin saya buka lagi untuk termin yang kedua ya Ibu-Ibu.
barangkali dari Ibu ada pertanyaan lagi, bisa langsung reaction aja. Oke, mungkin langsung saja ya Ibu Nisa, dipersilakan. Oke, Mbak, terima kasih untuk waktunya. Mungkin tadi kan sudah dijelaskan tentang kontaminasi berulang dan lain-lain. Kalau misalnya nih, Mbak, kan di lab dapur kan biasanya ada lab ya, pakai lab buat ngelapin apapun. Nah, misalnya apakah lab dapur itu yang dipakai biasanya dan berulang kali bisa nyebabin kontaminasi nggak sih, Mbak, sebenarnya? Makasih, Mbak. Oke, sama-sama Bu Nisa. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada lagi nggak nih Ibu-Ibu yang mau tanya tentang kontaminasi silang? Oke, Mbak Nadian terlebih dahulu ya, habis itu Ibu Luna. Oke, terima kasih Mbak kesempatannya. Saya mau tanya kalau misalkan makanan jatuh ke meja itu masih bisa kita konsumsi nggak ya? Soalnya saya sering dengar tuh kayak nggak apa-apa belum 5 menit kayak gitu. Sebenarnya itu masih aman nggak ya? Oke, baik. Ibu Nadian, ya terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja ya pertanyaan yang terakhir dari Bu Luna. Dipersilakan Ibu. Saya mau nanya Mbak, misal nih pas waktu saya masak terus megang daging mentah bentar doang gitu. Nah itu perlu cuci tangan lagi apa enggak ya Mbak? Makasih Mbak. Oke, terima kasih ya Bu Luna atas pertanyaannya. Mungkin untuk termin 2 ini dicukupkan dahulu ya untuk pertanyaannya. Dan bisa dijawab untuk Mbak Ulia, silakan. Baik. Yang pertama, saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu Nisa dulu ya, mengenai lap tangan yang dipakai lap tangan, lap dapur, ya lap dapur yang dipakai berulang kali ya. Jadi lap dapur yang dipakai berulang kali itu bisa jadi merupakan sumber kontaminasi silang karena lap dapur itu kan dipakai untuk membersihkan kotoran-kotoran ya, entah itu sisa bahan makanan atau alat-alat makanan yang masih kotor gitu kan. Jadi itu kan dapat bakterinya atau dapat bakteri atau kotoran-kotorannya dari situ. Jadi kalau misalkan lap dapur itu dipakai berulang kali, itu bisa menjadi sumber kontaminasi silang. Ibu, apakah ada feedback? Oh, berarti bisa jadi ya, Mbak. Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak, penjelasannya. Iya. Baik, untuk yang kedua itu ada pertanyaan dari Ibu Nadian ya, mengenai makanan jatuh ke meja selama beberapa detik itu masih aman apa enggak gitu kan ya. Jadi kan kalau misalkan makanan kan jatuh tuh misalkan ke bawah, itu otomatis kan udah kena debu-debu, entah nggak tahu itu lantai itu ada bakteri atau enggak, yang pasti kan bakteri bisa bisa apa ya, bisa mencemari suatu bahan makanan dengan cepat. Jadi itu termasuknya belum aman untuk dimakan. Jadi istilah belum 5 menit itu sebenarnya itu belum tentu aman untuk dimakan kembali. Seperti itu Ibu, apakah ada feedback? Cukup Mbak, terima kasih. Baik. Kemudian yang selanjutnya itu pertanyaan dari dari Ibu Luna ya, yang tentang pegang daging mentah sebentar itu tangannya harus tetap dicuci apa enggak? Jadi jawabannya itu perlu ya Mbak, ya perlu. Jadi
tangan sebentar apapun ketika setelah memegang daging mentah itu, sebaiknya dicuci karena daging mentah itu kan mengandung bakteri. Nah, bakteri kan emang bisa menyebar dengan cepat ya. Jadi, bisa berpindah dengan cepat. Jadi disarankan untuk, mencuci tangan walaupun memang pegangnya itu cuma 2 detik atau 3 detik, itu disarankan untuk, tetap mencuci tangan ketika, akan memegang bahan makanan lainnya. Begitu Bu Luna, apakah ada feedback? Sudah cukup, Mbak. Makasih. Baik, sama-sama. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami cukupkan ya Ibu-Ibu mengenai pencegahan kontaminasi silang ini. Semoga informasi yang saya dan teman saya berikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kegiatan pengelolaan makanan sehingga makanan yang dihasilkan tetap aman dan berkualitas. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dari kami. Terima kasih atas perhatian Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.